akan menyampaikan susunan acara yang akan kita tempuh pada saat ini. Pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara, sekaligus membuka kegiatan webinar seri kelima integrasi akun belajar ID dengan SIM PKB dan platform Merdeka Belajar. Selanjutnya kita akan mengikuti materi oleh narasumber kita Bapak Ferry Amosat, SPDMM, dan terakhir kita akan mengikuti acara penutup. Untuk memulai kegiatan pada saat ini, kami mengajak semua peserta untuk sebelum kita memulaikan webinar ini, kita akan buka dengan doa, dan untuk doa diminta kesediaan Ibu Stefa Rolangun untuk memimpin dengan doa buka pada saat ini. Dipersilakan Ibu. Terima kasih. Saat ini saya akan berdoa menurut kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada lagi di tempat ini, Tuhan. Bersama-sama kami tergabung untuk melaksanakan webinar, Tuhan. Engkau tolong kami, Bapa. Apa yang kami kerjakan hari ini biarlah menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang akan berbicara sebentar, Tuhan. Baik kepala dinas yang ada, bahkan para narasumber yang akan memberikan materi sebentar, Tuhan. Tolong kami semua, biarlah Bapa, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami saat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah webinar ini boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini. Biarlah lewat webinar ini Tuhan, kami Tuhan dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai pendidik yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami serahkan jalannya kegiatan ini Tuhan, dari pertama pertengahan sampai berakhir sebentar, semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Siang ya Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Stefa Rolangun SPD yang merupakan bendara di Kabupaten Minahasa Tenggara. Saat ini kita akan pindah pada acara yang selanjutnya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Peserta dalam keadaan sikas sempurna.
Selesai. Saat ini kita akan masuk pada sambutan arahan sekaligus membuka webinar seri kelima Ikatan Guru Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Minas Tenggara yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minas Tenggara, kami sebut dengan Kasih, Ibu Sarah Kindangen, SPD, MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Halo, selamat siang. Siang, shalom. Ya. Siang, Bu. Salam sehat semua. Salam sehat. Kedengaran? Kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Siap, kedengaran. Ya. Yang saya hormati pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Minas Tenggara. Yang saya hormati narasumber dalam kegiatan webinar di saat ini, serta seluruh guru-guru yang ada di Kabupaten Minas Tenggara. Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih penyertaannya, oleh karena kemurahannya, sehingga di hari ini kita semua boleh mengikuti kegiatan webinar seri 5 integrasi akun belajar ID dengan SIM PKB dan platform Merdeka Mengajar yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia IGI Kabupaten Minas Tenggara. Tentunya di masa pandemi COVID-19 ini, krisis pembelajaran yang ada menjadikan pendidikan semakin tertinggal. Dengan hilangnya pembelajaran atau learning loss. Nah, untuk memulihkan pembelajaran di pasca pandemi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan Merdeka Belajar. Dan untuk Merdeka Belajar pada saat ini sudah masuk episode ke-15, yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Dalam pemulihan pembelajaran saat ini, satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menentukan 3 kurikulum yang akan dipilih atau tidak dipaksakan. Pilihan pertama, yaitu kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013, dan pilihan yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu Guru, pada tanggal 15 Februari 2022, Kemendikbudristek telah mengeluarkan surat edaran Dirjen GTK nomor 0697 tentang akun belajar ID sebagai SSO atau Single Sign-On SIM PKB. Nah, para guru dan tenaga kependidikan dihimbau untuk mengaktifkan dan memanfaatkan sebagai penunjang pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh sekolah di masa pandemi maupun kondisi kenormalan baru. Pemanfaatan akun pembelajaran belajar ID dioptimalkan menjadi layanan satu akun untuk semua kegiatan belajar mengajar dengan konsep single sign-on. Oleh karena itu, seluruh guru dan tenaga kependidikan kami sangat menginginkan semua telah terdaftar di platform SIM dapat menautkan akun belajar ID-nya pada data personal pengguna platform SIM PKB. Dan harus diingat oleh seluruh paling lambat tanggal 12 Maret 2022, semua
sudah menautkan akun belajar ID-nya. Karena batas untuk menautkan akun belajar ID dalam pengguna platform SIM PKB paling lambat tanggal 12 Maret 2022. SIM PKB atau Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini merupakan program yang diwajibkan oleh Kemendikbud untuk diikuti oleh seluruh guru untuk mengembangkan kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh para guru yang ada. Setiap guru dan tenaga kependidikan yang sudah terdaftar dalam SIM PKB dapat mengikuti seluruh layanan yang ada. Sebagai contoh ada layanan PPG, ada layanan untuk guru penggerak, ada program upskilling, dan reskilling guru kejuruan, dan masih banyak program yang dapat diikuti oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan. Kebetulan jadi Nah, wabah COVID-19 yang melanda hampir di seluruh negara ini, termasuk Indonesia dan lebih khusus ujian sekolah, Bu. Oh iya. Hal yang sementara hangat diperbicarakan karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas tadi bahwa untuk pelaksanaan sinkronisasi itu punya batas waktu yaitu tanggal 12 Maret, tinggal beberapa hari lagi, sekitar 4 hari lagi ya Bapak Ibu. Dan tentunya mudah-mudahan webinar kita hari ini tentang masalah ini atau tentang tema ini akan memberikan bantuan atau memberikan manfaat buat Bapak Ibu semua atau kita semua agar supaya Bapak Ibu betul-betul bisa memanfaatkan akun satu-satunya akun yang akan digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengakses semua platform, baik itu aplikasi ataupun portal yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi single sign on itu artinya dengan satu akun Bapak Ibu bisa memanfaatkan semua platform yang ada yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kita ketahui bersama tentunya kalau disiapkan oleh kementerian itu artinya diberikan secara gratis ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan dipergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar supaya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan webinar ini walaupun sama-sama Bapak Ibu orang lagi keadaan sekarang semuanya lagi berhadapan dengan yang masalahnya COVID-19 ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah mulai melaksanakan PTMT atau pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas, tapi sekarang kita kembali harus mengajar dari sekolah atau dari rumah atau lebih banyak dikenal dengan pembelajaran daring. Nah, untuk memanfaatkan walaupun dalam situasi yang seperti ini, bagaimanakah caranya? Saya akan share dengan Bapak Ibu tentang bagaimana memanfaatkan akun pembelajaran ini. Dan untuk itu izin saya untuk share screen terlebih dahulu tentang materi akun belajar ID ini. Bapak Ibu sebenarnya bicara tentang akun belajar ID ini atau akun pembelajaran ini sudah pernah saya sampaikan waktu kegiatan pengimbasan yang saya laksanakan pada tanggal 25, 26, 27 Februari tahun lalu. Sudah 1 tahun ya Bapak Ibu. Banyak yang masih bertanya, Pak, itu kita punya sertifikat masih ada enggak Pak? Ya, itu memang Bapak Ibu terus terang kegiatannya sudah 1 tahun lalu dan kegiatan tersebut tentunya saya pikir Bapak Ibu hanya sudah harus banyak memanfaatkan gitu. Waktu itu kami berusaha agar supaya Bapak Ibu banyak sudah mengaktifkan akun pembelajaran belajar.id ini. Sebenarnya seperti itu kan Bapak Ibu. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu baru sampai di bagaimana mengaktifkan tetapi memanfaatkannya belum. Nah, Bapak Ibu
kita beraktifan akun belajar.id untuk guru, masih sempat kita berada di posisi pertama tingkat nasional. Tapi sekarang Bapak Ibu kita sudah turun jauh. Kita turun jauh sampai ke posisi 18 tingkat nasional. Nah, yang lebih memprihatinkan lagi, banyak sekolah yang belum mengaktifkan untuk peserta didik. Nah, ini gurunya saja, tetapi juga akun siswanya gitu. Jadi sehingga dibutuhkan Bapak Ibu juga untuk mengaktifkan akun siswa. Jadi nanti dibutuhkan kerjasamanya kepala sekolah, baik operatornya maupun juga dengan guru-guru tentunya. Karena nanti untuk kita mewujudkan merdeka belajar itu memang sudah bukan seharusnya ya, tetapi memang sudah menjadi tolak ukur, harus dimulai dengan akun pembelajaran. Karena saya bilang tadi itu bahwa untuk melaksanakan atau menggunakan platform-platform dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu sekarang sudah menggunakan single sign-on dengan akun pembelajaran belajar.id, termasuk misalnya yang seperti tadi, untuk menautkan dengan SIM PKB nanti Bapak Ibu jangan heran, Bapak Ibu untuk SIM PKB nanti bukanya itu harus menggunakan akun belajar.id. Nah, sementara banyak sekali Bapak Ibu yang kebingungan akun belajar.id saya gimana, karena waktu itu belum dipakai. Padahal sebenarnya akun belajar.id ini sudah dimulai sejak tahun lalu. Cuma memang masih banyak Bapak Ibu yang manfaatnya itu banyak sekali, lebih dari sekedar akun Gmail biasa. Misalnya contoh ini, kalau kita menggunakan akun belajar.id itu kita itu bisa akses ke perangkat belajar ini. Jadi tantangan pembelajaran hybrid ini kemarin Ibu Kepala Dinas kita, Ibu Sarakindangan SPD MPD, waktu kegiatan pertemuan dengan kepala-kepala sekolah itu mengharapkan agar supaya pembelajaran yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Tenggara kita sudah menggunakan pembelajaran hybrid learning atau yang dulu biasa dikenal dengan pembelajaran menggabungkan antara pembelajaran daring dan luring. Ya, jadi blended. Jadi Ibu bilang lebih bagus orang Kabupaten Minahasa Tenggara menggunakan blended. Itu sudah sangat tepat, karena memang pembelajaran di saat sekarang, apalagi orang di masa pandemi, itu orang harus menggunakan yang namanya pembelajaran hybrid atau blended tadi. Jadi menggabungkan antara tatap muka dengan pembelajaran daring. Apalagi sekarang kan Bapak Ibu, orang tatap muka, pindah ke daring, dan seterusnya. Nah, apa salahnya kalau kedua-duanya kita gabungkan begitu. Rencana juga misalnya kalau misalnya memang akan berkepanjangan COVID, kemungkinan kita akan kembali melaksanakan pembelajaran luring, pembelajaran anak bangsawan. Jangan kita lihat ke depan, karena tentunya pelaksanaan kebijakan seperti ini itu membutuhkan izin dari Satgas COVID di Kabupaten. Dan ini Bapak Ibu tentang tantangan pembelajaran hybrid. Tantangan pembelajaran hybrid itu banyak terdapat akses ke perangkat belajar yang banyak sekali siswa maupun guru-guru yang belum sampai ke situ. Kemudian akses ke pelatihnya kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara yang masih blank spot. Tetapi pemerintah kabupaten berusaha untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga mulai ada di beberapa daerah sekarang sudah mulai ada jaringan, walaupun memang jaringannya itu tidak selamanya terlalu lancar, tapi setidaknya untuk memenuhi kebutuhan informasi atau kebutuhan belajar secara daring itu sudah mulai dipenuhi oleh pemerintah. Kemudian Bapak Ibu, ini masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran hybrid itu sendiri.
yaitu dengan menggunakan akun pembelajaran atau akun biasa atau Gmail biasa, itu memori perangkat itu cepat sekali penuh. Atau orang kalau pakai laptop, rata-rata orang punya laptop itu yang sekarang itu banyak saya lihat teman-teman guru, dia punya laptop sudah jadi lambat kinerjanya karena memori pada laptopnya itu sudah penuh. Tapi kalau misalnya kita menggunakan akun pembelajaran, masalah ini bisa diatasi sebenarnya. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah akses video call berbatas waktu. Ya, kita kalau melaksanakan kegiatan pembelajaran daring sekarang, masih ada guru-guru yang menggunakan misalnya aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi Zoom Meeting kan yang free itu batas waktunya kan hanya 40 menit. Sementara pembelajaran yang orang melaksanakan daring dengan anak-anak kadang-kadang membutuhkan waktu yang lebih dari 40 menit. Sehingga dengan akun pembelajaran Bapak Ibu bisa melaksanakan akses video call atau video conference dengan pelaksanaan pembelajaran daring dengan siswa itu bisa tak terbatas waktunya. Kemudian materi dan tugas siswa itu sering kali tercecer atau hilang. Kalau orang cuma simpan di handphone, kadang-kadang tak hapus atau selalu atau orang simpan di laptop, kadang-kadang selalu pada simpan di mana kakek-kakek software dia punya memori dan sebagainya. Nah, dengan akun pembelajaran Bapak Ibu masalah-masalah guru ini bisa teratasi. Nah, itu makanya kita nanti dalam webinar ini kita akan mulai dengan bagaimana tentang akun belajar.id itu sendiri, kemudian Chromebook dan Chrome Education Upgrade, tentang platform Merdeka Mengajar, seri Merdeka Belajar ke-15 yang sudah disampaikan langsung oleh Mas Menteri, ya. Kemudian ada juga tentang Google Certified Educator and Trainer. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita buka akun pembelajaran atau di belajar.id, dia akan tampilannya itu seperti ini. Nah, dijelaskan bahwa akun pembelajaran itu sebenarnya diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi bukan cuma guru, tetapi juga tenaga kependidikan sampai dengan tata usaha istilahnya itu dapat akun. Yang penting namanya itu ada di Dapodik. Dari berbagai satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB dan kesetaraan. Dengan akun pembelajaran, Bapak Ibu, kita bisa mengakses berbagai kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Mulai dari mengakses platform Kemendikbudristek sampai beragam aplikasi yang akan dengan mudah kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan baik secara tatap muka maupun secara jarak jauh. Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id itu juga terintegrasi dengan rumah belajar. Jadi sekarang Bapak Ibu untuk mau login ke aplikasi rumah belajar itu juga bisa langsung dengan menggunakan akun pembelajaran belajar jadi lebih mudah dengan akun pembelajaran ini. Sehingga kenapa hari ini webinar kita ini sangat penting, karena webinar kita ini nanti memang betul-betul diupayakan untuk bisa membantu kita semua, ya, membantu kita semua dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, contoh yang pertama lewat panggilan video atau seperti sekarang kita menggunakan Google Meet namanya. Kita bisa mengajar menggunakan Google Meet untuk pembelajaran daring. Saya rasa banyak guru-guru saya sudah lihat di Kabupaten Minas menggunakan Google Meet. Kemudian aplikasi Merdeka Mengajar. Ini yang paling baru, platform yang paling baru. Bapak Ibu banyak yang mungkin belum mengakses aplikasi Merdeka Mengajar. Sebentar saya akan kasih materi khusus untuk Bapak Ibu, dan bagaimana nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa ternyata aplikasi ini sangat penting untuk digunakan oleh kepala sekolah maupun guru. Jadi bukan cuma guru, kepala sekolah juga bisa pakai. Kemudian penyimpanan daring ini bisa tak terbatas dengan menggunakan akun pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat kelas daring. Kelas daring itu kayak gimana? Kelas daring itu sama seperti kelas real, kelas nyata, hanya dengan menggunakan internet. Tapi itu bisa kelas, jadi ada siswa di dalamnya, ada materi pembelajaran di dalamnya, ada tes asesmen di dalamnya, kemudian sampai dengan penilaian. Itu bisa menggunakan akun pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada Chromebook.
ini kita bersyukur ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan bantuan pemerintah dengan bantuan Chromebook. Chromebook ini kemarin sangat berguna ketika banyak sekali sekolah melaksanakan kegiatan ANBK. ANBK yang biasanya orang mesti pergi di sekolah lain untuk pelaksanaan, sekarang sudah bisa Chromebook. Chromebook itu sendiri Bapak Ibu itu ada hubungannya dengan akun pembelajaran. Chromebook hanya bisa dibuka dengan akun belajar.id. Jadi penting kan kalau kita harus mengaktifkan akun pembelajaran. Tadi Ibu Kadis menyampaikan, Ibu Kepala Dinas menyampaikan kalau bisa Kabupaten Minahasa Tenggara harus 100% aktivasi akun pembelajaran. Amin. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita laksanakan sama-sama. Nah ini Bapak Ibu sudah ada sekitar 30 juta kurang lebih siswa dan guru di Indonesia yang sudah menerima akun pembelajaran. Tetapi apakah sudah diaktifkan? Masih banyak yang belum. Nah akun pembelajaran itu simpel. Jadi kita menggunakan email tak terbatas, kemudian dampaknya itu luar biasa, fleksibel, aman dilaksanakan. Bapak Ibu, orang kalau menggunakan akun itu memang harus hati-hati ya, harus hati-hati dalam artian kita untuk menyimpan file ataupun dokumen penting yang kita simpan di Google Drive misalnya, itu wajib untuk terjamin keamanannya, dalam artian tidak mudah kena virus, sehingga orang itu bisa memanfaatkan betul-betul ini Google Drive ini untuk simpan dokumen-dokumen penting. Contoh misalnya password kita atau PIN bank kita simpan di situ, itu aman. Jangan khawatir, itu terjamin bebas virus dan aman. Ini Bapak Ibu, saya agak sentil sedikit tentang sekolah penggerak. Ya, kami kepala sekolah penggerak. Jadi untuk ikut pendidikan sekolah penggerak itu kami sekarang sementara dalam proses seleksi. Salah satu tujuan dari pelaksanaan sekolah penggerak itu sendiri adalah digitalisasi sekolah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti sekolahnya terpilih sebagai sekolah penggerak, nanti selama 3 tahun kontrak ke depan, Bapak Ibu dari di tahun pertama walaupun ada handphone, ada laptop sekolah, itu artinya semua pembelajaran dan sebagainya itu sudah didukung dengan perangkat-perangkat digital. Jadi jangan khawatir, sekolah Bapak Ibu akan dilengkapi dengan perangkat komputer, perangkat gadget-gadget yang dibutuhkan untuk pembelajaran baik bagi peserta didik maupun bagi guru, kemudian sekaligus juga dengan pelatihan-pelatihannya. Nah, untuk digitalisasi sekolah itu sendiri, Bapak Ibu akan lebih mudah apabila menggunakan akun pembelajaran. Jadi kami di SMP Negeri 1 Ratahan, bukan saya bilang sudah 100% digitalisasi sekolah, tetapi kami rata-rata sudah melaksanakan kegiatan digitalisasi sekolah karena kami sudah memanfaatkan akun pembelajaran belajar.id. Rata-rata guru sudah melakukan video call untuk pelaksanaan kegiatan daring dengan Google Meet. Sudah ada yang menggunakan papan tulis maya atau kelas online dengan menggunakan Google Classroom. Nah, ini contoh di Indonesia ya Bapak Ibu, ada teman-teman saya yang merupakan duta rumah belajar maupun kapten belajar ID yang sudah memanfaatkan, misalnya ini Pak Rafino Risa dari Kalimantan Utara yang sudah memanfaatkan kapasitas dari Google Drive yang tak terbatas. Kemudian ada Ibu Sofia yang menggunakan Google Meet, bahwa sekarang dengan Google Meet itu kita bisa gunakan tanpa batas. Begitu juga dengan ini yang saya bilang tadi, Jamboard, papan tulis digital. Guru-guru saya di sini saya ajarkan untuk kegiatan pembelajaran daring, Bapak Ibu
pakailah yang namanya Jamboard atau papan tulis digital. Karena kalau orang pakai papan tulis digital, nanti Bapak Ibu ketika mengajar dengan siswa akan jadi lebih menyenangkan. Siswa akan jadi lebih aktif untuk mengungkapkan pendapatnya karena mereka bisa menulis sticky note yang seperti pada gambar. Jadi tinggal mereka ketik pendapat mereka kemudian ditempelin di papan tulis digital. Kemudian nanti gurunya baca dan diskusikan. Jadi akan jadi lebih menyenangkan, pembelajarannya lebih interaktif lagi dengan siswa. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan classroom. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut langsung dengan belajar mengajar dengan menggunakan akun pembelajaran belajar.id. Presentasinya bisa daring, kita bisa membuat Google Formulir, kemudian bisa membuat dokumen secara daring, dan ini yang satu tadi, SIM PKB, aplikasi induk dalam manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan. SIM PKB Guru itu sekarang sudah single sign on dengan menggunakan akun belajar.id. Jadi Bapak Ibu, tanggal 12 tinggal 4 hari lagi harus menautkan. Sebentar saya akan tunjukkan bagaimana cara menautkan akun belajar.id dengan SIM PKB. Begitu juga Bapak Ibu bisa mengolah angka dengan menggunakan Google Sheet, bahkan bisa bertanya tentang penggunaan dana BOS, tentang ini bisa enggak ya orang di dana BOS bisa pakai ini atau tidak, ini dana kayaknya masuk di masuk di kategori mana, kayak begitu. Itu bisa menggunakan aplikasi yang namanya Tanya BOS. Tanya BOS itu bisa menggunakan juga dengan akun pembelajaran belajar.id. Nah, ini ya Bapak Ibu akun pembelajarannya. Kalau kita pakai Chromebook, ini mungkin sekolah-sekolah yang sudah pakai Chromebook, puji Tuhan, bisa lebih cepat, mudah, aman, kemudian ujian mode terkunci. Nah, ini mungkin penjelasan singkat saja tentang semuanya terintegrasi dengan akun Mindset Book hebat. Tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Jadi Bapak Ibu, orang jangan takut, guru akan tetap menjadi guru. Bukan berarti misalnya ada kelas online, tidak perlu guru. Anak-anak boleh belajar lewat video pembelajaran, ada video pembelajaran di YouTube lah dan sebagainya. Berarti sudah perlu guru? Tidaklah demikian. Guru tetaplah adalah pemegang peran utama. Jadi Bapak Ibu tetap berperan sebagai guru, nanti teknologi yang akan menjadi alat bantu Bapak Ibu. Jadi teknologi yang akan nanti membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, makanya pertanyaannya gini. Kalau begitu, apakah sekarang pembelajaran dengan menggunakan teknologi itu penting? Sangat penting. Jadi tidak ada lagi istilah yang kita kuat so mau pensiun. Jadi soalnya tidak perlu mau pegang-pegang laptop serta pegang handphone, cuma mau balas mau teruskan tuh yang tuliskan nama Anda di bawah ini 1 2 3 4 bingung untuk bagi. Nah, untuk itu dari sekarang Bapak Ibu rubah mindset. Jangan lagi berpikir orang so tua soalnya tidak perlu. Pembelajaran itu sepanjang hayat. Belajar itu sepanjang hayat. Bukan hanya kemampuan mengajar secara klasikal, tetapi juga pembelajaran dengan menggunakan digital. Oke Bapak Ibu. Nah, ini kita kadang-kadang untuk menggunakan platform yang disiapkan oleh Kemendikbudristek, kita itu bingung mulai dari mana ya. Apa yang saya harus sekolah lagi untuk belajar, atau bagaimana menyampaikan pembelajaran agar menarik untuk siswa, karya apa yang harus saya buat. Nah, itu Bapak Mas Menteri, lebih dikenal dengan Mas Menteri, sudah meluncurkan platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu sekarang bisa diakses secara gratis oleh Bapak Ibu semua tanpa harus
bayar. Kemudian bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu tentunya harus kan jadi di perangkat handphone Bapak Ibu yang menggunakan Android itu Bapak Ibu boleh itu menggambar apa yang namanya yang warna biru tulis Merdeka Mengajar. Silakan diinstal, Bapak Ibu install itu aplikasi itu dia. Di situ lewat platform ini Bapak Ibu bisa mengajar, bisa belajar dan bisa berkarya. Jadi ada 3 kegiatan Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan hanya pergunakan aplikasi ini untuk mengajar saja, tetapi Bapak Ibu bisa sambil belajar karena sebenarnya kita sebagai guru itu harus selalu biasa atau harus selalu meningkatkan kompetensi kita. Itu harus belajar sepanjang, makanya lewat ini Bapak Ibu juga bisa belajar apa-apa yang Bapak Ibu belum kuasai, apalagi tentang pandemi, Merdeka Belajar, hakikat belajar mengajar itu ada Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu juga bisa video nasional Bapak Ibu bisa upload, Bapak Ibu punya bahan aja dan sebagainya. Aja ini dan menggunakan fitur perangkat ajar. Perangkat itu tersedia di kurikulum Merdeka. Jadi yang dipakai kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan aplikasi mengajar ini sesuai dan melihat kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi ini juga dimasukkan ke platform Merdeka Mengajar ini. Saya kasih gambaran Bapak Ibu, bahan ajar yang saya buat itu Bapak Ibu sudah lengkap. Mirip seperti RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di situ sudah ada sekarang yang namanya capaian pembelajaran. Untuk materi Bapak Ibu, saya sudah buatkan materinya, misalnya tentang aktivitas kegiatan ekonomi. Dia punya PowerPoint, sudah ada di situ Bapak Ibu, tapi dibuat dalam bentuk link Google Slide yang saya buat. Jadi Bapak Ibu tinggal klik yang warna birunya itu linknya, kemudian Bapak Ibu tinggal pakai mengajar, tidak perlu lagi Bapak Ibu yang buat PowerPoint-nya, sudah saya buat PowerPoint-nya. Begitu juga dengan LK atau lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik, di situ sudah saya buat belangkonya, tinggal Bapak Ibu pakai. Jangan khawatir, untuk tugas juga sudah di situ sudah tertulis tugas, bahkan tugasnya misalnya saya suruh untuk sesi ini kalian buat poster, saya sudah siapkan posternya, tinggal mereka gambar menggunakan Google Drawing. Selanjutnya untuk asesmen atau penilaian, saya sudah buatkan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk Google Form yang tinggal diisi oleh anak-anak, sehingga Bapak Ibu tinggal menganalisa apakah jawaban mereka itu sudah benar atau belum. Kemudian sudah ada di situ, termasuk saya sudah buatkan bibit penilaiannya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi silakan buka. Nanti yang saya buat itu baru untuk mata pelajaran IPS. Kalau mata pelajaran lain banyak, bukan hanya bahan ajar, tapi ada guru ajar, lebih lengkap lagi, ada bukunya, ada silakan. Kemudian ada asesmen murid. Asesmen murid ini artinya Bapak Ibu di aplikasi Merdeka Mengajar ini, nanti Bapak Ibu bisa pakai yang namanya fitur asesmen murid ini, atau kita ajarkan anak-anak untuk mulai mengisi atau melatih dengan tes
dan ini sekaligus mengklarifikasi tentang Jadi sebenarnya untuk akun belajar.id reset yang bisa password. reset password itu Jadi adalah sebenarnya untuk sekolah sebagai admin di sekolah masing-masing. Nah, untuk reset password ini kalau kepala sekolah memang soalnya tidak bisa, baru Bapak Ibu mengisi form atau formulir untuk permintaan reset password yang bisa dilakukan oleh kapten. Kebetulan adalah kapten belajar ID di Sulawesi Utara. Jadi saya pegang akun guru maupun peserta didik seprovinsi Sulawesi Utara. Banyak sekali yang saya pegang Bapak Ibu, ada puluhan ribu. Nah, untuk meminta tentu harus bikin surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Tapi saya hanya bisa untuk riset guru dan murid. Kepala sekolahnya tidak bisa. Jadi kalau untuk akun admin atau kepala sekolah, Bapak Ibu harus langsung ke pengaduan di belajar.id. Jadi langsung ke website belajar.id. Di situ nanti akan ada pengaduan. Bapak Ibu adukan di situ bahwa Bapak Ibu ingin reset password khusus kepala sekolah. Kemudian untuk informasi, mereka hanya melayani di jam kerja, yaitu di hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 sampai jam 17. Ya, jam 9 sampai jam 17 atau jam 5 sore. Nah, kalau di luar jam itu tidak ada pelayanan. Jadi silakan kepala-kepala sekolah, ada beberapa yang sudah menghubungi saya, lupa password, mohon maaf, Bapak Ibu harus langsung ke pengaduan di websitenya belajar.id. Oke Bapak, ini tentang Google Education, Google for Education yang sudah dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Nusa Tenggara, sudah ada beberapa Google Master Trainer. Kalau saya sudah berada di level 3, sekarang saya sudah lulus level 1, level 2, ada teman-teman yang ada di level 1. Nah, mengundang guru-guru yang lain juga untuk bisa mengikuti, bisa ikut kegiatan Google Certified Educator maupun Certified Trainer ini. Jadi ada pelatihannya, ada pengimbasannya, dan jangan lupa ada ujian sertifikasinya. Saya ikut ujian sertifikasi level 1, level 2, saya sudah lulus. Sekarang saya sudah di Google Certified Trainer. Itu manfaatnya itu luar biasa. Bapak Ibu yang ingin ikut, silakan nanti kalau ada informasi akan saya informasikan kapan dibuka Google Master Trainer level 1. Ini data tentang Google Certified Educator-nya sudah banyak sekali. Dan ini teman-teman saya yang sudah lolos. Kemudian ada juga Bapak Ibu GEG atau Google Educator Group, khusus untuk guru-guru yang ingin mengembangkan diri lewat penggunaan fitur-fitur Google. Kemudian saya lanjut ya, ini langsung saya masuk ke pengaktifan, tingkat aktivasi akun belajar. Ini mungkin informasi buat Bapak Ibu, ini penting Bapak Ibu. Sekalian informasi juga buat Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara. Kemarin ada sempat di saya akan coba sharing Bapak Ibu untuk Kabupaten Minahasa Tenggara. Posisi kita sudah berapa persen yang sudah mengaktifkan, baik guru maupun siswa. Bahkan bisa dicek sekolah-sekolah mana yang belum, karena kemarin ada banyak yang bertanya ke saya, telepon. Pak Fer, kami sekolah kami sudah menggunakan mengajar menggunakan daring, menggunakan akun belajar. Tapi kenapa datanya itu terlihat masih sekian persen, bahkan ada yang masih 0%. Bapak Ibu jangan salahkan ya, karena memang selalu diupdate. Mungkin itu update data yang sebelumnya, tapi sekarang sudah data terbaru. Ini saya sharing ke Bapak Ibu update data untuk pengaktifan akun pembelajaran yang ada di daerah. Jadi saya pilih ya Provinsi Sulawesi Utara. Daftar di Dapodik itu ada 596.711 akun. Aktivasi akun untuk Sulawesi Utara masih berada di bawah Bapak Ibu. Masih 14,99%, kecil sekali untuk Provinsi Sulawesi Utara. Saya perkecil lagi ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Kita lihat
sampai berapa persen Kabupaten Minahasa Tenggara. Ya, sebentar ya, masih sementara loading. Ini Kabupaten Minahasa Tenggara kecil sekali Bapak Ibu, baru 24,62%. Jangan dikira bahwa aduh, orang perasaan so banyak. Itu data tahun lalu. Sekarang kan kita sudah update data Dapodik terbaru Bapak Ibu. Nah, update data Dapodik terbaru itu yang kelas 7 SD, yang kelas 7 sekarang kan ada SD udah pindah ke Torang. Itu akun siswa banyak yang belum diaktifkan. Ini yang harus diaktifkan Bapak Ibu. Jadi yang membuat presentasi atau prosentasi aktivasi dari Kabupaten Minahasa Tenggara itu kecil karena yang banyak diaktifasi itu adalah akun guru. Ya, kita lihat sini ya, misalnya yang diaktifasi itu akun PTK Teacher dan inilah PTK ini, 3 PTK. Jadi pendidik tenaga kependidikan. Nah, 64,5%. Ini pun masih tergolong kecil Bapak Ibu, karena yang diaktifasi itu hanya 1.493. Sekolah-sekolah banyak yang jadi bilang, itu orang coba apa kita pun belum keluar dan kita orang ke sekolah keluar belum. Ini dia punya data-data sekolah Bapak Ibu. Data sekolah. Jadi Provinsi Sulawesi Minahasa Tenggara, SMP Negeri 3 Belang 100%. Ini ada yang sudah 100% untuk yang jumlah gurunya sedikit. Ini baru guru ya Bapak Ibu. Sampai SD ya. Ini baru guru ya Bapak Ibu. Ada satu karena satu saya ini SMP Negeri Keturatan. Belum nih SMP Negeri Keturatan ini guru baru yang masuk sebagai tenaga honor yang memang belum keluar untuk ininya apa namanya untuk akun belajar.id-nya. Jadi di sini kemarin banyak yang bertanya, sekolah kami kenapa belum? Sekolah kami kenapa belum? Ini Bapak Ibu. Banyak sekali sekolah yang memang belum. Coba kita lihat yang paling kecil itu sekolah mana. Mohon tampilkan ini jadi apa namanya? Jadi orang punya perhatian bersama. Ini banyak sekali yang masih nol. Banyak yang TK ya. Banyak yang TK ya, PKBM, TK, SMA. Ini yang paling sedikit. SMA, SMK. SD Gemi Matuline 14,29. Ya, SD Gemi Kali 28%, SMP Kristen Kali 38%. SD Gemim Tamlang. Jadi banyak ya Bapak Ibu, masih banyak yang belum. Ini baru dari akun guru. Sekarang kita pindah ke akun siswa. Kita lihat akun siswa. Akun peserta didik. Karena banyak siswa yang belum mengaktifkan. Ya, akun peserta didik 40%. Karena banyak siswa yang belum mengaktifkan. Jadi sekolah-sekolah rata-rata sekolah-sekolah di Kabupaten Minahasa Tenggara belum mengaktifkan akun pembelajaran siswa. Nah, banyak yang bertanya kenapa demikian, sekolah kami belum, masih kecil. Ya ini Bapak Ibu, akun siswanya harus diaktifkan. Banyak sekali akun siswa di sekolah-sekolah yang belum diaktifkan. Jadi sekedar informasi itu ya informasi untuk banyak yang lanjut lagi untuk aktivasi. Nah, Bapak Ibu untuk aktivasi silakan. Bagi yang belum mengaktifkan, Bapak Ibu boleh aktivasi adalah dengan langkah pertama, operator sekolah boleh langsung akses ke pd.data.kemdikbud.go.id. Jadi ini langsung bawa ke browser, kemudian ke setelah ke sana Bapak Ibu, baru Bapak Ibu unduh unduh akun dalam bentuk CSV. Kalau sudah unduh akun, baru nanti operator satuan pendidikan mendistribusikan akun ke pengguna semacam siswa itu agak sulit atau peserta didik. Nah, caranya bagaimana? Walaupun siswa kami ada 418
siswa itu satu-satu saya yang aktifkan. Saya aktifkan dulu, dibantu ini, kemudian nanti setelah sudah diaktifkan baru akunnya itu saya distribusikan ke siswa. Ini loh, Ngana punya akun pembelajaran ini. Dia kasih akun mentah ke mereka, kemudian suruh aktifkan, banyak pasti yang belum bisa. Jadi mohon bantuan operator sekolah ataupun kepala sekolah yang paham untuk bisa mengaktifkan sendiri. Nah, ini caranya. Jadi login di PD Data ini, kalau akses ke laman PD Data itu pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, akan muncul yang sebelah kanan. Langsung login menggunakan akun operator Dapodik. Setelah di login, nanti tampilannya adalah itu berada di paling sebelah kanan, unduh akun. Jadi tinggal pilih, di situ ada peserta didik maupun PTK. PTK itu pendidik tenaga kependidikan, peserta didik itu berarti siswa. Tinggal diunduh. Kalau sudah diunduh, dia akan muncul dalam file. Kalau orang buka, dia sama dengan Excel, tetapi dia punya tab itu berantakan. Jadi harus dibuat jadi rapi dulu supaya dapat lihat. Ini dia punya nama, ini dia punya akun dalam bentuk email, kok ini DP password. Nah, yang diunduh itu Bapak Ibu masih file mentah ya, masih akun pembelajaran mentah, belum diaktifkan. So ada DP akun, tetapi belum diaktifkan. Jadi unduh dulu, itu selesai unduh baru harus diaktifkan. Cara aktifkannya itu adalah dari file itu Bapak Ibu kemudian buka ke ini data TMP-nya. Bapak Ibu buka Gmail, langsung ke mail.google.com. mail.google.com. Setelah ke mail.google.com baru kemudian masukkan emailnya, lanjut klik next. Setelah itu nanti diminta masukkan password. Nah, masukkan password yang ada di file CSV tadi, yang password bawaannya, istilahnya masih password bawaan. Masukkan password itu. Setelah klik minta Bapak Ibu password atau buat password baru, maka buatlah password yang betul-betul Bapak Ibu akan dia punya di klik next. Sudah dirubah password, maka otomatis akun pembelajarannya itu sudah aktif, sudah diaktifkan. Nah, kalau seandainya sudah diaktifkan kemudian tidak pernah dipakai, kadang-kadang mau lupa DP password. Kalau saya lupa password, maka ada cara itu cara reset password. Nah, cara reset password ini hanya digunakan atau boleh mengaksesnya itu adalah operator atau kepala sekolah. Nah, ke AUM. Nah, di situ Bapak Ibu tinggal klik yang pengguna. Jadi Bapak Ibu yang admin atau kepala sekolah, tinggal klik pengguna. Kalau saya klik pengguna, nanti akan muncul ini nama-nama dalam satu sekolah. Nah, tinggal pilih siswa atau guru mana penama. Kemudian ketika orang sorot ke namanya, di sebelah kanan di situ akan muncul reset password atau reset sandi. Tinggal pilih yang reset sandi, kemudian Bapak Ibu langsung ganti. Di situ menggunakan reset otomatis atau apa yang buat, mesin yang buat, atau reset sandi Bapak Ibu yang buat sandinya. Terserah mau pilih mana. Yang penting dua-dua cara ini, sandi yang sudah dibuat baru harus dikopikan kemudian pastekan ke Word supaya Bapak Ibu tinggal terlebih dahulu dia punya password. Nah, ini contoh. Jadi ketika diklik reset password, dia akan muncul di sini pilihan. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu
otomatis sudah bisa. Boleh langsung ke ringkas kemdikbud.go.id/permohonan akun dinas. Itu kemudian langkah ketiga ini untuk klik atau mengaktifkan akun pembelajaran maupun riset. Dan sekarang saya akan bahas 1 jam. Bapak Ibu, saya akan tunjukkan bagaimana cara menautkan akun belajar.id dengan menggunakan SIM PKB atau login SIM PKB. Nah, saya coba login dulu ke SIM PKB. Jadi Bapak Ibu boleh cek di ini apa namanya? Kan tunjukkannya boleh cek di Google atau ke Google Chrome, ke mesin penelusuran, tinggal pilih SIM PKB. Klik SIM PKB, dia akan muncul seperti ini. Cara untuk login ke SIM PKB. Oke. Menggunakan akun SIM PKB berdasarkan nomor UKG, atau Bapak Ibu bisa langsung single sign on dengan menggunakan akun belajar.id. Sekarang kalau Bapak Ibu belum mengaktifkan atau belum menautkan, berarti Bapak Ibu belum bisa, masih harus masuk di bagian atas. Nah, untuk menautkan, Bapak Ibu harus masuk yang di bagian atas terlebih dahulu. Indosat terkonsel di dalam. Supaya lebih jelas, kalau Bapak Ibu tak masalah, di bagian bawah ini ada akun belajar.id, di sebelah kiri bawah ada panduan belajar ID. Bapak Ibu tinggal klik di panduan, maka akan muncul panduannya itu seperti ini. Jadi ada dia punya langkah-langkah. Lebih gampang kalau Bapak Ibu takut salah. Ya, takut salah. Ketika Bapak Ibu sudah di di panduan, Bapak Ibu akan lihat caranya itu seperti ini. Dia punya panduan ada seperti ini. Tapi lebih jelasnya kita langsung praktek saja. Saya akan kasih tunjuk cara prakteknya. Ini tadi ya Bapak Ibu, tadi kita buka akun belajar.id. Ini banyak teman-teman saya juga yang coba, mudah-mudahan di sini ada ya. Kalau saya sudah diaktifkan soalnya, ini mudah-mudahan belum. Kalau belum, nanti mungkin bisa dibantu tautkan. Jadi tinggal login. Jadi login dulu ya Bapak Ibu menggunakan yang di atas. Oh, ini punya Iwan Kartoweku. Saya mau lihat teman saya sudah aktif, sudah ditautkan atau belum. Nah, ini tampilan ketika Bapak Ibu buka SIM PKB Bapak Ibu. Nah, untuk menautkan di sebelah kanan atas yang ada foto bagi yang sudah pasang foto atau masih gambar orang yang belum pasang foto. Di situ Bapak Ibu tinggal klik. Diklik maka akan muncul seperti ini. Setelah diklik Bapak Ibu pilih dashboard akun. Jadi di bagian ini ada dashboard akun, silakan diklik dashboard akunnya. Tunggu, mudah-mudahan ini internet cepat. Jadi akan muncul seperti ini di dashboard akun. Nah, ini halaman dashboardnya. Bapak Ibu kalau mau rubah data personal, silakan data personal klik selengkapnya. Tetapi untuk integrasi layanan dengan akun belajar ID, Bapak Ibu tidak perlu ini, Bapak Ibu tinggal klik di sini selengkapnya. Nah, teman saya ternyata dia sudah menautkan akun belajar ID-nya iwanweku41@guru.smp belajar ID. Di sini ada keterangannya tertaut. Kalau sudah tertaut berarti dia sudah bikin penautan. Kalau belum tertaut, dia di sini masih harus tertulis tautkan. Ya, belum ada ini hapus, masih tautkan. Kemudian klik yang tautkan tersebut, baru Bapak Ibu akan dibawa ke pop-up untuk login di akun belajar ID Bapak Ibu. Ya, itu caranya. Coba saya buka yang belum tertaut. Saya coba punya saya. Oke, ini punya saya Bapak Ibu. Saya sudah
menautkan akun belajar ID saja, sehingga saya tidak perlu tinggal klik akun belajar ID. Ketika saya klik akun belajar ID, nanti saya akan diminta untuk login dengan akun belajar ID saya. Gitu. Sebenarnya ini Ketika diklik akun belajar ID ini, dia akan muncul pop up akun belajar ID Bapak Ibu. Aduh, ini kayaknya internetnya pelan Bapak Ibu. Jadi pada intinya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah tertaut seperti tadi, nggak perlu lagi klik masuk yang di atas, tinggal akun belajar ID di bawah sini, otomatis SIM PKB Bapak Ibu langsung terbuka. Soalnya nggak perlu mau sampaikan kan tolong jangan lupa. Kalau kasih masuk yang di atas, orang jangan lupa DP kode, sehingga banyak kali menghubungi ketua MKKS ataupun ketua MGMP, ataupun ada yang tidak punya MGMP kebingungan, atau tidak punya KKG kebingungan. Kita mau tanya di mana kita SIM PKB, terpaksa langsung bertanya lagi kepada Ibu Kabit. Ibu Kabit yang melayani banyak sekali gara-gara banyak teman-teman yang meminta reset password. Karena banyak kali orang kalau cuma dia punya kode dari kertas, orang jangan lupa toh. Tapi kalau masuk dengan akun belajar.id, dia password belajar.id kalau orang sudah hafal mati, otomatis gampang. Nggak perlu lagi mau kasih masuk 5K, M2P, dan seterusnya. Kita jangan lupa, padahal cuma 5. Terdiri dari huruf besar dan angka kadang-kadang, tapi cepat sekali lupa. Tapi kalau orang pakai akun emailnya orang, itu otomatis gampang. Ini gampang kasih masuk, gitu Bapak Ibu. Jadi untuk akun belajar ID Bapak Ibu, kemudian ya ini. Tadi ketika saya klik, ini keluar DP gambar. Kita tinggal klik kita akun belajar ID, kita akun belajar ID yang di atas. Ketika saya klik akun belajar ID, otomatis dia akan langsung login dengan menggunakan akun belajar ID. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini yang saya bilang tadi pop up-nya. Jadi dia keluar ini pop up, silakan Bapak Ibu pilih akun belajar ID Bapak Ibu, klik. Kalau dia seotomatis simpang DP password ke Bapak Ibu pe handphone atau ke Bapak Ibu pe laptop, otomatis dia tidak perlu kasih masuk sandi, langsung masuk dia. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi cara untuk menautkan dengan akun belajar ID. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui ini nih saya nih langsung keluar toh Bapak Ibu, karena saya tadi tidak perlu lagi langsung apa, dia itu bisa langsung masuk. Nah, yang dijelaskan oleh Ibu Kadis tadi ini Bapak Ibu, program yang ada di SIM PKB itu sangat banyak. Bapak Ibu kadang-kadang jangan lupa ini dia, nggak pernah korek. Padahal kalau Bapak Ibu klik, Bapak Ibu lihat, di situ ada guru berbagi, di situ ada informasi PPG, di situ ada informasi tentang guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, diklat guru pembimbing khusus. Saya ikut diklat pembimbing khusus ini gara-gara SIM PKB Bapak Ibu. Saya ikut diklat, saya dapat dia punya sertifikat. Bahkan kami lagi menunggu untuk dapat pelatihan di Jakarta. Kemudian Bapak Ibu bisa upscaling dan rescaling guru kejuruan, ini khusus untuk vokasi, jadi guru SMK. Kemudian ada diklat penguatan kepala sekolah, diklat dan seterusnya, banyak sekali. Jadi itu Bapak Ibu manfaat-manfaat dari akun belajar ID yang lumayan Kang, ada 1 jam 10 menit saya jelaskan, baik itu ditautkan dengan akun belajar.id ditautkan dengan SIM PKB maupun penjelasan tentang platform Merdeka Mengajar. Ini saya rasa sebenarnya sangat menarik sekali kalau Bapak Ibu betul-betul mengikuti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan tak terasa tentunya waktu saya dikira semua istirahat makan siang kan Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu ke moderator. Kalau misalnya nanti mungkin ada yang ingin bertanya terkait tentang integrasi akun belajar ID dengan SIM PKB maupun platform Merdeka Mengajar. Ada yang tadi kayaknya kita suka mau tanya ini. Silakan boleh ditanya. Bapak Ibu boleh menulisnya di kolom chat. Karena memang terus terang Bapak Ibu untuk
room sekarang sengaja saya matikan semua mic. Karena kalau tidak kasih mati sama mic, mau ribut seperti biasanya kan ribut. Jadi sengaja saya atur pengaturannya, mic-nya dimatikan. Jadi supaya teknisnya lebih berjalan lancar, pertanyaan Bapak Ibu bisa disampaikan lewat kolom chatting. Nanti akan dibacakan oleh moderator, nanti akan saya berusaha untuk membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Demikian dulu dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tentunya apa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa bermanfaat untuk orang semua. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita yang sangat hebat sekali saat ini, yang telah memberikan materi terkait integrasi akun belajar ID dengan SIM PKB dan platform Merdeka Belajar. Bapak Ibu, ada beberapa poin penting yang sudah saya catat. Pertama, tentang akun belajar ID yang harus dimiliki oleh setiap guru, bahkan siswa. Kemudian, SIM PKB dan aplikasi platform Merdeka Belajar yang harus kita akses sebagai media yang akan membantu kita dalam pembelajaran. Kemudian ada poin penting lainnya terkait waktu menautkan akun belajar ID dengan SIM PKB itu batasnya tanggal 12 Maret 2022. Ya, tinggal 4 hari ya Bapak Ibu. Kemudian single sign on akun belajar ID sangat banyak sekali dapat dimanfaatkan dalam mengakses platform Kemendikbudristekdikti. Kemudian terkait aplikasi Merdeka Mengajar, di sana kita bisa mengajar, belajar, dan berkarya. Saat ini sudah kami buka forum diskusi bersama sambil narasumber beristirahat sedikit. Silakan Bapak Ibu. Ini sudah masuk Pak narasumber dari Ibu Sarlen Woley yang bertanya. Ini berarti Ibu Kepala Sekolah ya. Bertanya bagaimana kalau password Capsec sudah lupa. Ya, ini password Capsec. Ini password apa dulu nih Bu? Password ID belajar, SIM PKB, banyak ya, atau ID belajar. Ini, ya. Mungkin sudah disampaikan tadi oleh narasumber, tapi kita akan dengarkan kembali tanggapan dari narasumber terkait pertanyaan dari Ibu Sarlen Woley. Dipersilakan Bapak narasumber. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ratatotok. Ibu Kepala Sekolah Ibu Sarlen Woley. Ini memang pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan kemarin dan memang banyak menjadi pertanyaan dari rekan-rekan kepala sekolah. Dan sebenarnya Bapak Ibu tentang ini pun sebenarnya sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu di materi tadi, bahwa kami Kapten Belajar ID itu hanya bisa meriset password untuk guru atau PTK dengan peserta didik. Kalau akun admin atau akun kepala sekolah itu kami sebagai Kapten Belajar ID tidak punya hak akses atau wewenang untuk riset password. Jadi Bapak Ibu untuk riset password kepala sekolah bagi Bapak Ibu yang selupa password, kepala sekolah yang serupa password, Bapak Ibu harus langsung mengirim pengaduan ke akun ke website belajar.id-nya langsung Bapak Ibu. Jadi sebentar ya coba saya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik website. Jadi cari di Google langsung belajar.id. Kemudian diklik maka akan muncul websitenya itu seperti ini. Ya Bapak Ibu, ada website seperti ini di bagian atas coba Bapak Ibu lihat. Tombol butuh bantuan hanya dapat diakses pada hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 17, tidak termasuk hari libur nasional. Jadi silakan Bapak Ibu ke sini, kemudian nanti bisa minta bantuan ke sini ya Bapak Ibu, ke halaman ini. Kemudian nanti mereka yang akan membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk
nanti bisa meriset Bapak Ibu kepala sekolah punya password. Jadi di sini ya Bapak Ibu, silakan ke sini. Kami kemarin sudah disampaikan oleh ini kami oleh dari admin pusat bahwa kalau dulu memang pengaduannya itu langsung ke ULT kemdikbud.go.id. Itu ULT itu memang khusus untuk pengaduan semua masalah layanan di Kemendikbudristek. Tetapi kalau Bapak Ibu cuma khusus untuk akun belajar.id, maka Bapak Ibu bisa langsung ke sini, bisa langsung ke tombol bantuan yang ada di halaman awal ini. Jadi itu jawabannya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya, demikian saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bapak narasumber telah menjawab pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah tadi terkait bagaimana kalau lupa password, ya, siapa tahu bisa diingat kembali passwordnya sehingga bisa memudahkan. Ini ada pertanyaan yang ada hubungannya juga dengan Ibu Kepala Sekolah tadi dari SDN Tumbak. Ini mungkin operator atau guru atau kepala sekolah yang bertanya. Ini ada yang sudah melakukan permohonan reset password, tetapi sampai saat ini belum ada balasan. Ya seperti itu, ada 2 guru lupa password dan kepala sekolah. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa hanya kepala sekolah saja yang kalau mau direset, itu harus bikin permohonan melalui link yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Jadi sudah terjawab ya untuk SDN Tumbak. Pertanyaannya hampir sama dengan yang pertama. Jadi ini karena mereka sudah melakukan pengajuan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban, berarti harus menunggu lagi ya, atau bikin lagi permohonan lagi, bikin pengajuan lagi. Karena kan di situ aksesnya se-Indonesia, jadi kemungkinan besar lambat. Ini dari SMP Negeri 3 Tombatu. Bagaimana cara mengeluarkan akun ID belajar yang PTK-nya sudah mutasi ke sekolah lain, tetapi akunnya masih terdaftar di sekolah lama. Mohon penjelasan. Jadi dari SMP Negeri 3 Tombatu bertanya terkait PTK yang sudah tidak berada lagi di sekolah tersebut, yang sudah pindah, namun akunnya masih terdaftar di sekolah tersebut. Bagaimana, apakah mengeluarkannya seperti apa? Sekalian saja, ada Ibu Feisi juga lagi yang bertanya, kami sudah mendownload akun peserta didik, namun sebagian nama-nama siswa yang sudah keluar akun sudah di SMP, berarti dia waktu lalu masih kelas 6, saat ini sudah berada di kelas 1 SMP, jadi akan diaktifkan hanya yang masih di EC saja atau bagaimana? Ini ada 2 pertanyaan narasumber terkait PTK yang pindah, apakah akan dikeluarkan, kemudian siswa yang sudah ke SMP namun akunnya di SD. Dipersilakan kepada narasumber untuk menjawab. Iya, terima kasih atas kesempatan. Pertanyaan ini luar biasa ya. Ini memang sering terjadi di sekolah masing-masing terkait dengan akun pembelajaran. Bapak Ibu, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa akun pembelajaran belajar.id ini basically-nya itu diambil berdasarkan data Dapodik, sehingga data yang ada di PD data itu merupakan hasil sinkronisasi dari Dapodik yang Bapak Ibu buat, sehingga kalau memang ada perubahan data, Bapak Ibu harus sinkron terlebih dahulu, kemudian nanti data di PD datanya Bapak Ibu itu Bapak Ibu kembali kembali Bapak Ibu update lagi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu soalnya ndak pergi di update data. Jadi di data PD data itu kembali Bapak Ibu lihat di download lagi akun pembelajarannya, apakah terjadi perubahan atau tidak. Nah, ada beberapa kasus guru yang pindah.
guru yang pindah. Kalau guru yang pindah, kadang dia punya akun itu masih di sekolah lama, atau bahkan ada yang kebingungan akun saya kemana ya. Nah, ini memang awal-awalnya untuk akun pembelajaran ini Bapak Ibu, saya sendiri sekolah induk saya itu di SMP Negeri 1 Ratahan. Tetapi akun pembelajaran saya justru keluarnya di SMP Negeri 7 Toluwaan, tempat saya ambil jam. Waktu lalu saya ambil jam di sana untuk sertifikasi. Nah, ternyata akun saya keluarnya di sana. Nah, memang Bapak Ibu sekarang dari pihak kementerian atau admin pusat memang sedang berusaha untuk kembali membuat database-nya itu menjadi database yang sesuai dengan realnya. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar, pasti nanti akan akunnya itu nanti secara otomatis akan pindah ke sekolah yang bersangkutan. Nah, untuk itu saya sarankan Bapak Ibu harus rajin sinkron Dapodi, kemudian jangan lupa periksa update datanya itu di PD Data. Jadi jangan berdasarkan satu kali ini cuma satu kali download, bisa lagu pergi ke PD Data untuk dicek lagi apakah sudah terjadi perubahan atau belum. Nah, Bapak Ibu yang masalah siswa itu memang nanti akun Bapak Ibu baik guru maupun siswa akunnya itu masih akan tetap sama walaupun dia pindah sekolah ya, kecuali kami kemarin dapat info terbaru dari admin pusat bahwa untuk kelas 7, kelas 11 ya, karena mereka kan pindahan dari pindah jenjang, itu otomatis nanti akan mendapat akun baru. Nah, Bapak Ibu yang kalau Bapak Ibu punya sekolah, misalnya tadi pertanyaan yang kelas 6 toh, kelas 6, tapi kalau Bapak Ibu sobekeng di Dapodi kan biasanya ada dia punya pilihan sudah lulus ya, sudah lulus. Nah, kalau sudah lulus kemudian update datanya Dapodi itu sudah disinkron data yang terakhir yang terbaru, otomatis siswa tersebut kan sudah ada di Dapodik, dia terbacanya sudah lulus, bahkan sudah diambil oleh SMP, kan begitu. Jadi itu tergantung dari Dapodik. Jadi Bapak Ibu kalau mau kasih aktif, silakan aktifkan siswa yang real yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi yang kelas 6, yang baru, yang siswa yang baru, yang data mereka yang baru, kan nanti kan Bapak Ibu otomatis yang kelas 5 kan naik ke kelas 6 dan nanti akan kelas baru, kelas 1 baru. Kelas 1 baru otomatis dia akan keluar data terbaru. Lagi, data siswa baru kan begitu. Nah, kalau soal update Dapodi, kemudian update lagi data yang di PD Data kemdikbud.go.id, nanti otomatis nama-namanya akan muncul di daftar peserta didik. Begitu Bapak Ibu ya. Tapi memang kalau terjadi kendala-kendala Bapak Ibu, ada pertanyaan guru yang Pak Ferry, kita sudah cari-cari, kita sudah tanya di sekolah ini, kita PDP akun belajar.id-nya enggak ada. Nah, karena saya sebagai kapten belajar.id punya wewenang atau punya hak akses untuk cek, silakan Bapak Ibu boleh isi formulir yang sudah saya bagikan di media sosial. Ada di FB saya atau ada di grup-grup WA, di grup-grup WA guru-guru, kepala sekolah. Di situ ada link untuk pengisian formulir karena memang permintaan riset itu memang harus secara formal harus ditandatangani oleh kepala sekolah. Begitu Bapak Ibu. Karena kalau cuma sekedar tanya langsung di WA, Bapak Ibu terus terang untuk saat ini karena saya punya hak akses untuk riset, WA saya itu satu hari itu ratusan langsung. Banyak sekali yang bertanya karena bukan hanya Kabupaten Minahasa Tenggara yang jabatannya, satu provinsi yang jabatannya Bapak Ibu. Jadi untuk meminimalisir ya Bapak Ibu harus mengisi formulir. Jadi berdasarkan data formulir yang saya terima di Google Form, itulah yang akan saya proses. Kalau lewat WA, kadang-kadang saya namanya juga manusia biasa ya Bapak Ibu, nggak bisa kontrol satu-satu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu isi dia punya formulir, otomatis datanya ada di laptop saya, ada di Google Form saya.
sudah terdata dengan baik sehingga saya lebih mudah untuk meriset password satu-satu gitu. Tapi saya sarankan kalau Bapak Ibu kepala sekolah yang bisa atau dia punya admin boleh bantu, silakan menggunakan admin, jasa admin atau kepala sekolahnya untuk diriset langsung, riset sendiri dia punya password sekolah. Begitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak narasumber, luar biasa ya antusias dari para peserta dalam webinar seri kelima integrasi akun belajar ID dengan SIM PKB dan platform Merdeka Belajar. Bapak Ibu, sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber tadi bahwa akun belajar ID ini sangat penting bagi kita semua, maka sangat penting juga kita mendengarkan informasi-informasi yang sudah diberikan agar memudahkan kita dalam mereset password, menautkan belajar ID ke SIM PKB. Nah, di sini ada juga Ibu Kepala Sekolah yang bertanya terkait bagaimana dengan akun ID belajar ID siswa yang tidak ada jaringan internet, HP Android, dan apakah akun ID belajar siswa ini wajib atau harus diharuskan. Jadi ini untuk yang daerah yang tidak ada sinyal internet ya. Kemudian siswa yang tidak ada Android, bagaimana mereka apakah wajib tetap harus diaktifkan atau seperti apa, ini pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan mungkin dari para peserta supaya sekalian dijawab oleh narasumber karena menarik sekali materi hari ini dan sangat penting sesuai yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas terkait belajar ID ini yang tanggal 12 Maret 2022 akan ditutup untuk waktu menautkannya dengan SIM PKB. Ya, menautkan atau sinkron dengan SIM PKB. Ada lagi? Kalau belum ada pertanyaan ya akan langsung dijawab oleh Bapak narasumber. Silakan. Pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah, silakan. Iya, terima kasih Bapak Bapak moderator hebat kita hari ini yang sudah memandu. Oke, pertanyaan kembali dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sarlen Woley. Apa kabar Ibu? Ini jawab pertanyaannya itu luar biasa ya Bu ya. Karena memang seperti saya jelaskan tadi bahwa banyak sekali sekolah atau daerah kita yang blank spot ya, yang memang dia punya jaringan internet masih sangat sulit, termasuk yang ada di Ratatotok sana di Korea. Nah, di Korea memang agak sulit. Nah, pertanyaannya, orang beda daerah, dia tidak ada internet. Kok kasihan anak-anak nada dia punya perangkat. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas tadi, kita berusaha supaya akun pembelajaran kita itu diaktifkan 100%. Nah, itu artinya setiap sekolah, walaupun dia punya siswa tidak ada gadget, walaupun sekolahnya itu susah signal, tidak berarti bahwa itu tidak diaktifkan. Jadi, kita wajib tetap harus mengaktifkan Bapak Ibu. Caranya adalah, Bapak Ibu tentu kan tidak selamanya akan berada di Morea terus, tidak akan berada di daerah yang tidak ada signal. Nah, ketika Bapak Ibu pergi ke daerah yang ada signal, misalnya Ibu Sarlen ada datang di Ratahan, atau Bapak Ibu Sarlen supaya tidak susah boleh ajak dengan dia punya operator, atau apalagi kalau operatornya memang bukan tinggal di Morea memang gitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu operator atau kepala sekolah yang bantu untuk aktifkan dulu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Praktik baik yang saya laksanakan di sekolah saya, itu siswa bukan mereka yang aktifkan, saya yang aktifkan. Saya yang aktifkan satu-satu, siswa ada 400, kemarin 458, sekarang 420. Itu saya aktifkan satu-satu Bapak Ibu. Ketika sudah saya aktifkan, baru saya serahkan ke mereka. Cuma tulis joka sana di kertas, kenapa nggak ada akun belajar ID dan DP password. Bapak Ibu sebaiknya akang. Ketika yang sudah bergabung bersama dengan kami Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Minahasa Tenggara yang sudah menyelenggarakan satu kegiatan lagi webinar kelima. Dari berdirinya IGI di Minahasa Tenggara, kita sudah melaksanakan kegiatan diklat dan webinar kelima. Sampai saat ini sudah yang kelima dan semua sudah berjalan dengan baik. Bahkan Ikatan Guru Indonesia juga sudah
selesai menyelenggarakan namanya kegiatan POP, Program Organisasi Penggerak. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua juga di sini tetap semangat ya mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang ada. Dan perlu diinformasikan bahwa bisa kedengarannya sore. Perlu diinformasikan bahwa kegiatan dari Ikatan Guru Indonesia tidak sampai di sini saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara, di mana di awal bulan depan, jadi setiap bulan IGI Mitra akan menyelenggarakan ataupun webinar baik secara tatap muka on-site maupun online sesuai kondisi yang ada. Dan untuk kedepannya bulan yang akan datang kita akan menyelenggarakan kegiatan diklat untuk persiapan kenaikan pangkat di bulan-bulan Oktober. Kenaikan pangkat untuk tahap kedua di tahun ini kita akan menyelenggarakan kegiatan diklat untuk cara mengisi upak ya sekaligus penyusunan PTK atau pengembangan diri lainnya. Nah, itu nanti IGI akan fasilitasi. Jadi teman-teman semua silakan ikuti kegiatan ini yang akan dilaksanakan jika Tuhan kehendaki akan dilaksanakan pada bulan April, awal April ya. Jadi bersiap saja ada diklat dan diklat itu 32 JP bersertifikat ya, bersertifikat. Nah, ini khusus untuk guru-guru yang ada di Nusa Tenggara ya, khusus untuk guru-guru yang ada di Nusa Tenggara. Kemudian pada hari ini Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat. Tetapi tidak 32 JP ya, karena ini hanya satu hari saja. Tapi kita akan mendapatkan sertifikat secara online, di mana cara mendapatkannya, Bapak Ibu yang sudah bergabung di hari ini, itu langsung gabung di grup WA yang diberikan oleh moderator kita. Silakan gabung di situ, dan juga kalau mungkin ada, kan ini dibatasi ya, dibatasi untuk masuk di room Google Meet ini hanya berkisar 100. Kalau ada teman-teman yang juga mengikuti, kalau cuma satu nama yang masuk, kemudian ada teman-teman yang ikuti, misalnya di sekolah Bapak Ibu ada banyak di situ yang mungkin menampilkan lewat screen atau layar LCD, silakan dimasukkan dalam grup itu ya, silakan bergabung di grup itu, dan teman-teman semua akan mendapatkan sertifikat di situ, daftar hadir, kemudian materi dari narasumber ya yang sudah disampaikan tadi supaya lebih jelas lagi. Dan mudah-mudahan apa yang diidam-idamkan oleh Ibu Kepala Dinas, kami diskusi dengan Ibu Kepala Dinas bahwa untuk kegiatan hari ini imbasnya atau dampaknya bahwa sebelum tanggal 12 teman-teman semua guru-guru dan kepala sekolah sudah bisa menautkan akun ID dengan SIM PKB. Nah, jadi sebentar boleh laksanakan ya, boleh laksanakan. Nah, nanti ada tutorial-tutorial yang akan dikirim ke Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya juga kekurangan atau ada kesalahan dari kami dalam kegiatan ini, ya mungkin kurang-kurangnya itu mohon dimaafkan ya. Oke, baik, di akhir kegiatan kita, acara kita webinar yang kelima dari Ikatan Guru Indonesia yang saat ini kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Juga atas nama pengurus dan anggota, saya sebagai Ketua IGI Mitra menyampaikan terima kasih. Yang pertama kepada narasumber kita yang Bapak Heri Amuslat SPD MM, yang juga sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ratahan, dan saat ini juga menjadi Kapten Belajar ID Sulawesi Utara. Harapkan juga bahwa bukan cuma formalitas kita sudah menautkan, dan bukan cuma formalitas kita juga memiliki akun Belajar ID, tetapi mari kita manfaatkan itu. Kita manfaatkan. Tapi saya yakin setelah hari ini kegiatan ini selesai, kita sudah mulai mengutak-atik untuk masukkan atau tautkan Belajar ID di SIM PKB.
Itu saja penyampaian dari saya, dan mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Dan di Nusa Tenggara ada kemungkinan saya baru saja mendapatkan berita bahwa kita akan siap tatap muka ya. Kita sudah akan siap tatap muka. Ini ada berita terbaru. Oleh karena itu anak-anak akan belajar onsite lagi. Ya, akan belajar onsite lagi, tapi nanti menunggu informasi yang lebih terbaru. Ya, lebih terbaru. Kebetulan Ibu Kepala Dinas tadi mohon izin ke saya karena ada panggilan oleh Pak Bupati dan berada dengan Pak Bupati sekarang. Beliau minta izin tadi ya. Karena itu saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Kepala Dinas kita yang sudah tadi membuka kegiatan kita, dan beliau sangat mendukung kegiatan ini dan mengharapkan setelah kegiatan ini dampaknya ada. Salah satunya kita bisa memanfaatkan belajar idea. Kemudian si PKB kita harus sudah bisa menjelajah ya. Jadi kepala sekolah sudah bisa mengarahkan teman-teman guru-gurunya untuk menjelajah, karena banyak sekali materi dan juga kegiatan-kegiatan atau diklat yang ada di SIM PKB itu. Ya. Nah, itu. Dan itu juga sangat berperan penting dalam kegiatan-kegiatan ke depan untuk sekolah Bapak Ibu akan lebih bagus lagi, ya, lebih hebat lagi. Dan sekali lagi untuk mendapatkan sertifikat atau daftar hadir ini, saya moderator sudah bagikan di room chat ya. Silakan ambil di room chat, klik itu yang biru itu yang HTTP WhatsApp ya, silakan klik itu dan bergabung. Dan di situ Bapak Ibu akan mendapatkan informasi bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya. Ya, sertifikat Bapak Ibu gratis, enggak bayar ya. Enggak bayar. Nah, untuk kali ini webinar yang kelima tidak bayar, gratis ya. Nah, silakan teman-temannya yang lagi ikut barengan ya, untuk diklat bareng, webinar bareng di sekolah. Saya lihat ada juga yang di sekolah tadi rame-rame dari SD mana itu tadi saya lihat ada mereka posting juga bahwa sementara rame-rame ini ya. Nah, jadi silakan itu Ibu Yane ya, untuk bukan Ibu Jeli Narai itu di belakangnya banyak pasukan ya, banyak pasukan di belakang. Nah itu masukkan ke grup semua Ibu Kepsek, mereka itu akan dapatkan sertifikat, dan sertifikat ini sangat berguna ya, sangat berguna untuk masa depan dari Bapak Ibu semua, jadi khusus untuk kenaikan pangkat ya. Nah, jadi itu saja penyampaian dari saya, dan kita tetap sehat. Ini ada lagi Ibu Katrin Tampinongkol, itu banyak pasukan di belakang ya, di belakangnya ya. Nah itu oke. Demikian penyampaian dari saya, dan terima kasih banyak atas kehadiran semua kepala-kepala sekolah sekali lagi dari berbagai penjuru yang ada di Nusa Tenggara ya. Walaupun cuma terbatas 100, tetapi tetap semangat. Siapa Bapak Ibu yang ingin melihat kembali rekaman kegiatan ini, nanti kami akan kirimkan ini ada dari berbagai di grup WA ya, materi rekaman dan sertifikat daftar hadir hanya ada di grup WA yang sudah dibagikan oleh Pak Megever Onsu di room chat ya, di room chat. Oke. Demikian ya, sehat-sehat, kita akan ketemu dalam diklat Ikatan Guru Indonesia bulan April tentang kegiatannya tentang penyusunan PTK dan pengembangan lainnya ya, pengembangan diri lainnya untuk kenaikan pangkat bulan Oktober nanti. Kita akan ketemu di situ. Doakan supaya Ikatan Guru Indonesia dan Dinas Pendidikan bisa tetap eksis untuk memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diserahkan kepada Pak Moderator. Ya. Terima kasih Pak
Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Minahasa Tenggara telah menutup kegiatan pada hari ini. Dan saat ini kita akan foto bersama walaupun bertemu di dunia maya. Mari kita berfoto bersama untuk memberikan bukti kehadiran kita pada saat ini. Ya, silakan aktifkan kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Iya, ada berapa halaman tuh? Iya. Bukti kegiatan ini akan setelah direkam dan nanti akan dipublikasikan di YouTube. Ada pantun untuk menutup kegiatan kita pada saat ini. Di langit ada pelangi, tak lupa kuhitung warnanya. Cukup sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Sikat gigi berkumur-kumur karena habis meminum susu. Semoga panjang umur dan serta sehat selalu. Kita akan bertemu di webinar-webinar yang akan datang. Dan untuk doa tutup diminta kesediaan dari Ibu Suryati Kamarudin. Ibu Suryati. Oke. Ya, sudah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, saya akan berdoa menurut agama yang saya anut, yaitu agama Islam. Mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Ibu telah menutup kegiatan rangkaian webinar seri kelima integrasi akun belajar ID dengan SIM PKB yang akan tertaut dengan platform Merdeka Belajar. Silakan peserta untuk meninggalkan Google Meet. Jangan lupa untuk bergabung. Terima kasih Pak Ferry. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Ibu Dince Tulung, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, menjunjung kehormatan kode etik guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia.